Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 608. Kekuatan yang mengerikan, Yung Xiao melakukan apa yang diperintahkan. Meskipun tekanan di dasar sungai bukanlah masalah baginya, racun korosif di sekitarnya terlalu kuat. Baru beberapa langkah ia berjalan, angin astral primordial yang melindunginya sudah mulai melemah dan hampir tak bisa bertahan lebih lama. Dinasti Lonceng, Yung Xiao berteriak pelan. Tubuhnya membesar seperti lonceng raksasa, mengeluarkan gelombang suara yang mendorong cairan roh di sekelilingnya agar ia bisa bergerak maju dengan susah payah. Saat itu, matanya tiba-tiba menyempit. Itu, Ying Luo, di dekat tablet batu, ada secercah cahaya samar. Yung Xiao menoleh, dan matanya langsung menangkap sebuah cincin yang mengambang di sana. Bukti bahwa seseorang pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Mungkinkah itu Xuan Ni? Dengan cepat, Yung Xiao mengulurkan tangannya. Jari-jarinya berubah menjadi emas saat ia mengepalkan cakarnya dan menarik cincin itu menggunakan energi primordial. Bisa jadi ini peninggalan orang tua Mei Donger? Ia memandang sekeliling. Hampir semua benda lain di sekitar telah terkikis habis oleh racun, hanya menyisakan cincin ini yang masih utuh. Aku tidak peduli lagi. Aku akan melihatnya nanti setelah bangun di sana. Yang penting, aku harus mengambil monumen ini dulu. Ini pasti benda yang luar biasa. Setelah menyingkirkan cincin itu, Yung Xiao segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk bergerak. Tanpa banyak berpikir, ia langsung meraih tablet batu dan mulai menariknya dengan sekuat tenaga. Dengan kekuatan fisiknya yang kini bisa menyaingi Martial Supreme Bintang 1, ia merapatkan kelima jarinya, mencengkeram tablet batu itu erat-erat, lalu menariknya dengan segenap tenaga. Tiba-tiba, kekuatan luar biasa meledak dari dalam prasasti. Cahaya berkabut menyebar dari dasar sungai, menghantam tubuh Yung Xiao dengan keras, mengguncangnya hebat. Sejumlah cahaya putih terpancar dari tubuhnya. Itu adalah sinar dari tubuh Dewa Bulan Terang. Namun tekanan air yang luar biasa membuatnya tak bisa bertahan dan memaksanya mundur beberapa langkah. Apa yang terjadi? Jantung Yung Xiao berdegup kencang. Kekuatan barusan berasal dari dalam bumi, mengalir melalui prasasti, seolah-olah menyentuh segel kuat yang tertanam di dalamnya. Dari bawah kakinya, energi yang mengerikan mulai bergejolak, menciptakan fluktuasi yang menggetarkan seluruh area. Saat itu juga, prasasti seolah diaktifkan, membuat hati Yung Xiao berdegup lebih kencang. Apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah monumen ini? Dari bawah tanah, ia bisa merasakan aura membusuk dan menyesakkan seakan berasal dari tanah kematian. Sensasi itu begitu menyeramkan hingga bahkan Yung Xiao, dengan kekuatannya yang luar biasa, merasakan kengerian yang tak bisa dijelaskan. Wajahnya langsung berubah drastis. Tidak beres, aku harus mundur. Saat itu juga, firasat buruk melandanya. Kekuatan di bawah begitu besar hingga mustahil baginya untuk melawan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan yang sedang bangkit, sebuah gerbang neraka yang perlahan terbuka. Tanpa ragu, Yung Xiao menarik napas dalam, lalu mengaktifkan cahaya surgawi bulan terang yang mengalir di sekujur tubuhnya. Ia melepaskan seluruh ki primordial dan bahkan menghunus pedang bintang dingin surga utara, membelah air dengan putus asa, berenang secepat mungkin ke atas. Di bawah sana, kekuatan mengerikan itu terus bangkit, seperti singa raksasa yang mulai terbangun, mengguncang seluruh sungai hingga menjadi gelisah. Sementara itu, puluhan ribu mil jauhnya dari tempat itu, di Danau Biru, sebuah aura biru muda mulai muncul dari dalam air. Danau itu sunyi senyap, tak ada suara burung atau serangga. Suasana damai yang aneh menyelimuti tempat itu, disertai udara yang terasa menekan dan membusuk. Di tengah danau, samar-samar terlihat sebuah titik hitam kecil di kejauhan, memancarkan aura yang menggelisahkan. Seorang pemuda tengah berkultivasi di sana. Wajahnya tampan dengan garis-garis halus yang menawan. Namun, saat ini, ia mengerutkan kening, seolah merasakan sesuatu yang mengganggunya. Ada yang tidak beres. Di atas 9 mata air ini, berkumpul 5 racun dunia. Aku tak tahu dari mana sumbernya, tapi sepertinya ada sesuatu yang salah dengan sungai di sebelah kiri. Pemuda itu bergumam sambil mengerutkan kening. Haruskah aku memberitahu Wei Qing tentang ini? Dia bilang tempat ini adalah tanah kematian yang hanya dipenuhi racun.
Sepertinya dia sendiri tidak tahu tentang ini. Ah, lupakan saja. Bahkan jika ada pergerakan, kemungkinan besar itu terjadi di ruang yang tidak diketahui. Selama tidak mempengaruhi tubuh racun bumi surga milikku, aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah mengambil keputusan, dia melanjutkan kultivasinya. Cahaya berkilauan mulai terpancar dari tubuhnya, memperlihatkan sinar beracun 5 warna yang menyebar di permukaan danau. Suasana di sekitarnya menjadi begitu dingin dan menekan, membuat siapapun yang melihatnya merinding. Sementara itu, di sungai tak terbatas, Yung Xiao terus bergegas naik dengan seluruh kekuatannya. Setelah sekitar 10 menit, ia mulai merasakan tekanan di sekelilingnya semakin berkurang, dan perasaan ngeri yang mencekamnya perlahan memudar. Ia melirik ke bawah dengan sisa ketakutan di hatinya. Seolah ada monster menakutkan yang mengintai di bawah sana, semakin menjauh dari jangkauannya. Dunia ini begitu luas, banyak hal yang tersembunyi, dan tak semua bisa dijangkau oleh manusia. Setelah menenangkan diri, Yung Xiao akhirnya berhasil mencapai permukaan. Tuan Muda Yun, di tepi sungai, orang-orang yang telah lama menunggunya langsung merasa lega begitu melihatnya kembali ke daratan. Murid Mo Xiaochuan menyusut saat ia berseru kaget. Tuan Muda Yun, Anda hanya turun selama sehari semalam, tapi Anda benar-benar berhasil menembus ranah besar. Tidak heran Anda enggan naik ke permukaan. Barulah saat itu semua orang menyadari perubahan pada Yung Xiao. Basis kultivasinya telah menembus ranah Martial Emperor, membuat mereka semua terkejut. Tatapan Li Feiyu dipenuhi dengan keraguan. Ia selalu menduga bahwa Yung Xiao sengaja menekan basis kultivasinya. Bahkan saat bertarung melawan Bibi Jiu, ia tidak menemukan sesuatu yang aneh, tapi tetap sulit baginya untuk percaya bahwa Yung Xiao sebelumnya hanyalah Martial Grandmaster. Kini, ekspresi ragu di wajahnya semakin dalam. Hanya sedikit saja, Yung Xiao terkekeh. Aku hanya mendapatkan sedikit manfaat. Di saat yang sama, Mei Donger sudah tersadar. Tapi ia masih menatap sungai dengan tatapan kosong, seolah jiwanya hilang di dalam air. Ia bahkan tidak menyadari bahwa Yung Xiao sudah muncul. Donger, aku menemukan sebuah cincin di bawah sana, ujar Yung Xiao sambil mendesah. Sepertinya ini peninggalan orang tuamu. Ia mengeluarkan cincin itu. Permukaannya tampak berkilau redup di tangannya, meski sudah mengalami korosi yang cukup parah. Ini menandakan bahwa di masa lalu, cincin ini pasti merupakan harta karun yang luar biasa. Jika bukan, seiring waktu, benda itu pasti sudah lama berubah menjadi abu. Apa? Ekspresi Bibi Jiu langsung berubah drastis. Ia berseru kaget. Tuan Muda Yun, Anda benar-benar menyelam ke dalam sungai, tapi itu mustahil. Yung Xiao hanya tertawa ringan. Keberuntungan, hanya keberuntungan. Ia tidak menjawab secara langsung apakah ia benar-benar menyelam atau tidak, membuat Bibi Jiu semakin bingung dan merasa sedikit frustrasi. Sebuah peninggalan. Mei Donger menjerit tajam dan segera maju untuk merebut cincin itu. Ia menggenggamnya erat di tangannya, menatapnya dengan penuh kesedihan. Tuan Muda Yun, saya ingin bertanya sesuatu. Seorang pria tiba-tiba berbicara, mengalihkan perhatian mereka. Saat ini, formasi teleportasi antar provinsi di kota Yufeng sedang dalam tahap perbaikan intensif. Saya berharap Grandmaster ini bisa datang dan membantu. Orang yang ia maksud adalah Mo Huayuan. Setelah mengetahui identitasnya, pria itu segera mengajukan permintaan ini. Namun, jawaban Mo Huayuan justru mengejutkannya. Bahkan seorang alkemis tingkat 8 pun harus meminta pendapat Yung Xiao terlebih dahulu. Yung Xiao mengerutkan kening. Oh, bagaimana perkembangan pemulihan formasi teleportasi? Apakah saudara Li mengetahui situasinya? Li Feiyu tersenyum masam. Memperbaiki formasi teleportasi antar provinsi itu sangat sulit, ujarnya. Hampir semua alkemis di kota Yufeng sudah turun tangan membantu. Saya tidak menyangka Tuan Muda Yun memiliki seseorang sehebat ini di sisinya. Jika Grandmaster bersedia turun tangan, perbaikannya mungkin sudah selesai sejak lama. Mo Huayuan bukanlah alkemis sembarangan. Ia adalah murid Yuan Gaohan. Dengan latar belakang seperti itu, wajar jika kultivasinya tidak rendah. Itulah alasan Li Feiyu secara khusus memilihnya. Tentu saja, aku akan membantu, kata Yung Xiao dengan tegas. Ia menoleh ke Mo Huayuan. Huayuan,
maukah engkau ikut denganku? Tentu saja. Jika Tuan Muda Yun memberi perintah, saya pasti akan pergi, jawab Mo Huayuan tanpa ragu. Sikapnya yang begitu hormat membuat Yung Xiao sedikit canggung, tetapi ketika ia melirik Mo Xiaochuan, yang terakhir tampak menganggapnya wajar saja. Yung Xiao kemudian menatap Mei Donger dengan cemas. Bibi Jiu yang menyadari hal itu segera berkata, "Serahkan Mei Donger padaku. Tidak ada yang bisa menenangkan hati yang terluka dalam waktu singkat." Yung Xiao mengangguk. "Baiklah, aku mempercayakan dia padamu, Bibi ke-9. Sebelum pergi, ia melirik Mei Donger sekali lagi dan menghela napas pelan. Hati-hati di jalan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka berpisah. Dan kini mereka bertemu kembali, hanya untuk segera berpisah lagi." Mei Donger menatap Yung Xiao dengan bingung, tapi pikirannya tampak kosong. Ia hanya menggenggam cincin itu erat-erat, seolah tidak tahu kapan dirinya bisa keluar dari kesedihan ini. Di sisi lain, Bibi Jiu juga menghela napas. Setidaknya, kunci masalah ini telah ditemukan dan beban terberat di hati Mei Donger bisa mulai terangkat. Namun, ia tetap khawatir. Jangan sampai Mei Donger terlalu larut dalam kesedihannya. Karena itu, ia secara khusus memerintahkan para ahli untuk menjaganya dalam diam. Bukan karena ia takut Mei Donger akan melakukan sesuatu yang bodoh dan mengakhiri hidupnya, tetapi karena ia tahu, jika sesuatu terjadi padanya, Yung Xiao pasti akan datang dan menuntut balas. Sementara itu, terkait kematian Wang Da, Bibi Jiu mulai mengatur strategi secara diam-diam. Ia menyebarkan kabar bahwa Yung Xiao adalah dalang di balik insiden itu, mencoba menarik garis yang jelas antara dirinya dan Lembah Plum. Namun, Yung Xiao tentu saja tidak peduli sama sekali. Setelah Yung Xiao dan yang lainnya meninggalkan Lembah Plum, mereka segera bergegas menuju susunan teleportasi di bawah pimpinan Li Feiyu. Keduanya merasa cemas, khawatir jika mereka tertinggal dan kehabisan waktu. Meskipun jalan setapak di Lembah Plum sulit ditemukan, perjalanan setelah keluar dari lembah jauh lebih mudah. Mereka terbang ke arah utara, dan setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, beberapa bintik hitam tampak mendekat dengan cepat. 10 orang muncul, masing-masing seorang martial supreme, dan wajah mereka semua cukup familiar. "Ada apa ini?" Yung Xiao memandang sekeliling saat mereka dikepung oleh 10 orang tersebut. Mereka semua berasal dari konvensi perdagangan, dan dia langsung memahami situasinya. "Jangan bilang, kalian tidak tahan melihat kami pergi dan mulai merindukan kami," katanya dengan nada santai. Memang benar aku merindukanmu." Orang yang mendengus dingin itu adalah Bai Shiu. Matanya menyipit saat memperhatikan bahwa Little Gourd sudah tidak terlihat. Ia mengerutkan kening dan bertanya, "Jangan bilang dia masih di Lembah Plum?" Salah satu martial supreme lainnya berkata dengan tidak sabar, "Tidak perlu basa-basi. Tangkap mereka dulu, baru kita tanyakan. Kirim 2 orang untuk mengawasi lembah. Berjaga-jaga kalau Tuan Muda Yun mencoba melarikan diri." "Hahaha, bukan ide buruk." Seorang martial supreme lain menatap mereka dengan ekspresi serakah. 4 keajaiban menara harta karun utara ini pasti membawa banyak harta. Li Feiyu tetap diam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan tenang, "Saudara sekalian, kami sedang terburu-buru untuk memperbaiki susunan teleportasi. Lebih baik kalian minggir dan jangan cari masalah." "Memperbaiki formasi teleportasi? Apa hubungannya dengan kami?" Bai Shiu mencibir. "Kalau ingin pergi, tinggalkan dulu semua harta kalian. Kalau tidak, aku hanya bisa menguji apakah 4 keajaiban legendaris utara benar-benar sekuat rumor yang beredar." "Kuat pantatku!" Liu Feng mendengus dengan jijik. Kalau bukan karena dukungan dari banyak menara harta karun, bocah ini bahkan bukan siapa-siapa. Li Feiyu hanya bisa menghela napas dalam hati. Seperti yang kuduga, orang yang mencari mati akhirnya akan menemui kematiannya sendiri. Mereka jelas belum menyadari bahwa ada martial supreme di antara mereka. Bahkan jika 10 orang ini menyerang sekaligus, mereka tetap tidak akan bisa menang. "Kalian tahu aku berasal dari toko harta karun yang tak terhitung, tapi masih berani menyerangku." Li Feiyu mencoba memberi mereka peringatan terakhir. Masih ada sedikit harapan bahwa mereka akan mundur. "Bah, kau tidak dengar apa yang baru saja kukatakan?" Liu Feng mengejek. "Kalau bukan karena banyaknya toko harta karun itu,
Kau tidak lebih dari sampah. Berhenti berpura-pura hebat di depan kami. Ia bahkan meludah ke tanah dengan ekspresi menghina. Hahaha. Tawa Yung Xiao pecah di udara. Saudara Li, memang ada orang-orang aneh di dunia ini. Kau sudah bersikap baik kepada mereka, tapi mereka tetap ingin menghina dan memfitnahmu. Matanya menjadi dingin. Orang seperti ini tidak pantas diselamatkan. Yung Xiao kemudian melirik Mo Xiaochuan. Selesaikan ini cepat! Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.